Halo semuanya, balik lagi dan sesuai judul yang bakal gue bahas adalah tentang potensi dari, usaha bengkel motor ya. Nah, jadi, konten ini muncul karena mungkin ada beberapa di antara kalian yang tanya-tanya konsultasi seputar, memangnya bengkel motor ya usaha atau bisnis bengkel motor di Indonesia di tahun ini ya terutama di 2024 ya, sekarang video ini dibikin, apa masih potensial gitu kan. Karena kan gue kan juga jualan grosir, spare part ya, dan, yang masuk kan nggak cuman orang-orang yang pengen jualan spare part aja, cuman beberapa rekan-rekan dari bengkel yang emang, kadangan, DM atau mungkin chat itu kan nanya, eee, "Kalau misalkan mau buka bengkel gimana?" Gitu kan, "Berapa sih modalnya?" Gitu, "Emang masih untung?" Gitu. Kurang lebih seperti itu dan gue bahkan jelasin mungkin, nggak panjang ya, cuman bakal gue potong-potong beberapa part. Yang pertama yang bakal gue bahas di video ini adalah, emang masih punya peluang yang cukup menguntungkan untuk kita buka bengkel di tahun 2024 ini dan, seberapa besar sih peluangnya dan apalagi kan bisa dibilang di Indonesia ekonomi ada yang bilang lagi turun. Terus di sisi lain udah banyak banget bengkel bertebaran ya, bengkel umum, spesialis, terus juga bengkel-bengkel resmi kan sudah ada ya dari masing-masing pabrikan. Nah, jawabannya tergantung, ya tapi secara garis besar gue bisa bilang, peluang dari kita buka bengkel di tahun 2024 dan mungkin seterusnya akan terus ada, ya kenapa? Mari kita bahas. Halo semuanya, gue Yogi yang akan menemani kalian di pembahasan kali ini. Dan jadi untuk pembahasan kali ini ya seperti kita tahu di Indonesia ini sepeda motor bisa dibilang raja jalanan ya karena mulai dari motor matic sampai bebek ya, bahkan mungkin motor sport ya, itu semuanya mendominasi, di jalanan di Indonesia ya secara rata-rata, gitu kan, dibandingkan dengan mungkin kendaraan roda 4 ya. Nah, yang perlu kalian ketahui, ada beberapa masalah yang pastinya dihadapi oleh para pengguna sepeda motor ini, termasuk gue yang sebagai pengguna sepeda motor. Ya, yang pasti satu adalah sepeda motor pasti butuh yang namanya perawatan rutin, ya, dan juga perbaikan yang gak terduga, ya. Jadi dua kunci ini bisa menjadi mungkin jawaban, ya, bahwa bisnis bengkel atau usaha bengkel itu masih cukup menggiurkan. Ya, tapi apakah ini cukup? Kita coba lihat datanya ya. Jadi, gue coba cari-cari di internet datanya, cuman yang gue temuin itu di tahun 2022 ya. Jadi menurut, IC atau Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, jadi pada tahun 2022 ya, ada lebih dari 120 juta sepeda motor di Indonesia. Dan angka ini akan terus, meningkat ya sekitar 6 sampai juta unit ya, 7 juta unit per tahunnya ya, yang baru ya yang terjual. Ini kita ngomongin yang baru, belum belum yang orang-orang jualan yang, motor-motor yang mungkin bekas ya, yang ada di showroom-showroom motor bekas seperti itu. Nah, dari data ini kita bisa lihat bahwa kita bisa ngeraup untung nih dari potensi, motor-motor yang baru keluar, motor-motor mungkin yang sudah, banyak digunakan, sudah lama digunakan, yang pasti kan mereka butuh perawatan ya. Jadi, apa namanya, motor butuh perawatan, pengguna motor terus meningkat, yang pastinya peluangnya akan terus ada ya selama, motor ini masih terus, ada di Indonesia dan data-data tersebut masih terus meningkat setiap tahunnya. Kecuali ada aturan atau regulasi baru di Indonesia yang mungkin bisa menurunkan yang tadi ya, data penjualan di Indonesia ya. Nah, terus pertanyaannya gimana caranya kita bisa dapat untung dari peluang tersebut? Yang pastinya kita harus ya berani buka bengkel, oke. Yang pertama yang perlu kalian persiapkan adalah keberanian dulu, karena nggak semua orang, itu, apa namanya, sanggup ya. Kalau misalkan semua orang bisa, bisa, semua orang bisa. Semua orang sanggup, mungkin aja, cuman nggak semua orang sanggup gitu kan. Ya mungkin kita bisa ngomongin, ya tiap orang rezekinya beda-beda gitu kan. Cuman kan, banyak orang yang mungkin dia punya modal tapi nggak berani, karena mungkin ya emang ada resikonya buka bengkel itu. Apalagi di awal-awal teman-teman mungkin belum
paham bagaimana dunia perbengkelan gitu, termasuk gue sendiri. Karena kan gue cuma jualan spare part-nya aja, gue nggak buka bengkelnya gitu kan. Gue cuma nyediain spare part buat teman-teman atau rekan-rekan bengkel gitu. Butuh apa, gue sediain gitu kan. Butuh berapa banyak, gue sediakan seperti itu. Ini gue cuman sedikit sharing aja. Jadi kalau misalkan teman-teman emang mau buka bengkel, ya buka dulu aja. Mulai dari hal-hal yang kecil. Mungkin nanti video selanjutnya gue bakal sharing tentang bagaimana caranya buka bengkel. Dan juga mungkin bagaimana cara buka toko spare part. Ya, atau mungkin kombinasi. Karena konsepnya beda-beda ya. Konsepnya beda. Kurang lebih sama, cuman ada beberapa hal yang beda antara kita buka bengkel, kita buka toko spare part, kita keduanya kombinasi. Yaitu caranya berbeda dan pendekatannya juga berbeda. Yang pasti modalnya juga beda gitu kan. Kurang lebihnya yang pertama yang perlu kita butuhkan ketika kita mau buka bengkel yang tadi satu, ya kita harus berani dulu untuk coba ya. Terus yang kedua kita harus tahu nih apa aja sih yang harus ditawarkan ke pelanggan ya. Mulai dari misal ganti oli itu yang paling sering ya tiap bulan pasti. Terus servis rutin ya. Terus servis ruang bakar ya. Jadi pembersihan segala macam tune up ya. Terus apalagi sekarang mungkin injektor, cleaner dan lain-lain ya. Terus penggantian spare part sampai mungkin modifikasi ya. Terus yang berapa kedua atau ketiga ya, kita perlu nyiapin spare part yang lengkap dan juga berkualitas. Kalau bisa lengkap ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa lengkap, setidaknya berkualitas. Ya, jadi pelanggan kita ketika datang dapat part yang emang bagus gitu loh, nggak cuman bisa dipasang aja tapi berapa bulan itu udah rusak gitu kan. Ya mungkin ini pengaruh dengan brandnya, cuman kan kita juga sebagai mungkin pemilik bengkel atau mungkin mekanik ya, kita kan mesti tahu nih seberapa berkualitas part yang kita akan pasang di motor pelanggan. Itu penting banget ya. Terus kita juga bisa berpending keempat ya, harus melakukan segmentasi pasar dulu ya. Segmentasi pasar ini penting ya. Jadi ada beberapa pengguna motor yang emang itu motornya dipakai buat harian atau motornya cuma buat hobi aja ya. Dan mungkin ada juga motor-motor yang emang dipakai untuk buat kebutuhan di komunitas gitu, komunitas motor gitu kan ya, mungkin Harley segala macam dan lainnya. Itu kita perlu pisahkan nih seperti apa ya kan, bengkelnya akan seperti apa, apakah spesialis atau emang bengkel umum biasa itu kan yang bisa untuk servis rutin gitu kan. Dan marginnya pasti beda, masing-masing segmen punya margin sendiri-sendiri, bisa dari 20% sampai 30%. Kalau misalkan kita cari segmen pasar yang emang fast moving ya, kayak buat ganti oli, buat servis ringan gitu kan, ganti atau tambal ban gitu kan ya, marginnya jangan besar-besar, kecil aja karena kan itu putarannya cepat. Tapi kalau misalkan yang putarannya lambat, misalkan untuk modifikasi yang harganya mahal-mahal gitu, mungkin kita marginnya lebih besar gitu kan. Itu terus juga ada faktor lain yang bikin bengkel ini punya peluang menguntungkan atau bisa dapat cuan lah, itu adalah pemilihan lokasi. Teman-teman harus cek dulu pemilihan lokasinya seperti apakah satu, apakah lokasi itu ramai ya, ramai dalam artian bukan sekedar bener-bener yang ramai tapi saking padatnya orang nggak bisa parkir, tapi ramai yang dilalui banyak orang lalu lalang tapi juga gampang dijangkau. Karena gue banyak banget nemuin kalau misalkan gue mau servis, kalau kan gue yang sering ke luar kota. Luar kota itu misalkan gue mau, oh udah sampai di satu kota gue pengen servis gitu kan. Cuman karena gue orang baru di kota tersebut ya, baru singgah itu ibaratnya, gue nggak tahu nih mau servis kemana, dan ya gue nyari yang enak aja gitu. Begitu kita ngelewatin ternyata tempatnya itu mungkin karena satu dan lain hal dia tuh agak sedikit tikungan gitu kan, jadi agak kelewatan gitu. Kalau bukan orang situ asli kan kita nggak tahu gitu kan, sedangkan kecepatan kita mungkin sekitar 40-50 km per jam, yang nggak mungkin tiba-tiba berhenti mendadak gitu kan atau langsung belok gitu. Begitu kita tahu oh di situ ada bengkel, itu bisa jadi nggak cuman sekedar uh, ramai tapi juga mudah dijangkau. Itu satu lokasi. Nah itu soal lokasi. Yang terakhir mungkin teman-teman bisa bangun relasi dengan supplier ya. Salah satu keuntungan yang paling besar ketika kita menjalankan bisnis bengkel itu kan ada salah satunya kita ngambil margin dari spare part ya. Misalkan dari ini,
dari busi kan, ini busi sering ganti nih, mungkin sekarang 3 bulan sekali pasti ada yang ganti kalau misalkan dia rutin. Eh, itu teman-teman mungkin harus benar-benar cari supplier yang bisa diandalkan. Ya, ketika barang habis bisa dia cepat kirim, ya, dan stoknya lumayan terjaga, ya, dan pastinya harganya masuk. Ya, itu yang penting karena kan kalau misalkan harganya masuk, ngapain kita jualan gitu kan. Nah, membangun relasi juga sangat-sangat penting, ya, teman-teman harus cari supplier yang satu mungkin bisa dibilang dekat dulu deh, cari yang dekat dulu. Terus kalau misalkan yang dekat emang mungkin harganya nggak masuk atau mungkin kalian nggak kurang suka dengan cara pelayanan dan lain-lain, teman-teman bisa coba searching di internet gitu kan. Terus selanjutnya kelengkapan, terus sama harganya kompetitif atau enggak. Kalau misalkan harganya, gue nggak bisa bilang murah ya, karena kan masing-masing supplier punya ketentuan lah. Dan juga supplier kan punya ketentuan dari brandnya masing-masing yang dia jual. Misalkan dari BRT ini, BRT itu punya harga fix. Kalau misalkan gue ini jual grosir, itu kan, itu udah ada harga fixnya gitu kan. Oh, harus jual segini. Biar nanti retail kalian yang jual eceran gitu juga sudah ada harga retailnya gitu, udah ditentuin gitu. Jadi kalian harus perhatikan masing-masing juga dari sisi brandnya seperti apa. Ya, barang-barang yang dipilih harus sesuai dengan bengkel kalian ya. Dan juga yang pastikan kerjasamanya itu jelas. Kalau terutama buat teman-teman yang sistemnya itu bayar dulu ya. Jadi bayar lunas baru barang kirim juga harus diperhatikan tuh seperti apa. Ya, kalau misalkan bayar tempo juga harus jelas nih. Kalau misalkan teman-teman setelah tempo teman-teman belum sanggup bayar itu kan, apakah barangnya dikembalikan atau seperti apa, itu harus ada perjanjian yang jelas gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan itu. Dan sebagai penutup ya, tadi kan udah gue sharing sedikit-sedikit. Kalau misalkan emang kita buka bengkel di tahun 2024 ini dan mungkin seterusnya masih ada peluang, jadi nggak usah khawatir. Buat teman-teman sekalian yang baru mau buka gitu kan, kalau misalkan modalnya belum ada, silakan bisa mungkin sambil ngumpulin dulu gitu kan, sambil riset dulu. Mau tanya-tanya dulu ke gue boleh gitu kan, kalau misalkan kalian mau konsultasi gitu. Terus kalau masalah resiko, ya mungkin ada aja resiko, tiap bisnis pasti ada resiko. Masalah sulit dan tidaknya tergantung teman-teman ya. Silakan teman-teman nanti bisa pertimbangkan seperti apa resikonya. Yang pasti resikonya bengkelnya sepi, gak ada yang beli, ya kan. Terus ditagih supplier kalau misalkan kalian bayarnya tempo gitu kan, atau mungkin kalian bayarnya cash, barangnya nggak keluar karena mungkin nggak ada yang servisnya, itu satu resikonya gitu kan. Terus operasional terus jalan gitu kan. Dan itu mungkin bisa diatasi kalau teman-teman sebisa mungkin sih jangan ngambil modal hutang yang besar kalau misalkan teman-teman mau baru buka bengkel. Apalagi belum ada pengalaman, kecuali teman-teman emang sudah pengalaman, mungkin ikut kerja di orang gitu kan, jadi mekanik terus pengen buka bengkel sendiri, kan sudah punya pengalaman nih, sudah tahu seperti apa selainnya itu mungkin bisa jadi pertimbangan. Cuman bukan gue nggak bolehin kalian mungkin berhutang ya, kan aku juga masih banyak hutang. Cuman sebisa mungkin sih jangan kalau misalkan di awal, apalagi belum ada pengalaman. Ya, karena ya itu resikonya. Gue juga kalau misalkan sebagai customer gitu kan, mau ke bengkel baru, gue kan pasti lihat nih bengkelnya bagus nggak sih gitu kan. Ada rasa keraguan gitu kan, mekaniknya ahli nggak sih gitu kan. Kan kita masih baru gitu kan ke bengkel tersebut. Apalagi kalian juga baru buka di satu wilayah dan mungkin orang sekitar belum terlalu kenal dengan kalian secara personal sebagai owner dan juga mungkin mekaniknya juga gitu kan. Jadi makanya itu juga jadi pertimbangan ya. Dan pastinya kalau misalkan kalian pengen mulai aja dulu ya. Kalau misalkan masih ragu, dari yang hal-hal kecil aja dulu ya. Modalnya mungkin 5 juta 10 juta itu kan gak usah gede-gede ya, yang penting mulai dulu aja ya kan. Gagal berhasilnya itu urusan yang di atas ya. Nah, itu aja kalau misalkan kalian ada pertanyaan lagi. Dan kalau misalkan kalian pengen dapat spare part kayak busi dari BRT, mungkin dari VND, shock breaker dan lain-lain,
kalian pengen cari, gue juga sediain. Jadi kalau kalian butuh ya dengan harga yang kompetitif, nanti bisa konsultasi dulu soal harganya seperti apa. Informasi kontaknya bisa kalian cek di description. Nanti admin gue yang bakal balas. Kalau misalkan kalian pengen terhubung langsung dengan gue, silahkan bisa klik link. Nanti di situ ada link website. Di situ kalian bisa koneksi dengan sosial media gue kayak Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Nanti kalian bisa DM atau inbox ya nyamannya kalian. Mau konsultasi silahkan boleh ya. Itu aja, terima kasih untuk sharing kita hari ini. Nanti gue lanjutin di part selanjutnya untuk bisnis-bisnis lainnya. Itu aja, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.